buat mereka juga bisa ngedapetin ke arah base-nya. Dan ini dia untuk player of the game, Savero yang mendapatkan KDA 403. Iya, hampir full build ya. Itu kayaknya ke arah antara Winter Truncheon ataupun Blood Wings untuk menambahkan durability dari Harith ini. Tapi kayaknya udah cukup juga dengan adanya Feather of Heaven, adanya Holy Crystal yang menambahkan shield built-in dari Harith juga. Dan ini masih stay true to his nature ya. Most played heroes Harith, pakai Harith lagi, KDA 7, teamfight participation sekitar 70%. Ini bisa dibilang hampir perfect game lah. Iya. Ada beberapa mistake yang mungkin bisa di nitpick dari game itu, tapi overall secara dia main safe, pengen punish itu udah bagus banget. Apalagi bukan Chrono Dash, apa itu first skillnya dari Harith. Terakhir itu yang kena pojokan doang. Oh iya. Bottom lane itu clutch banget sih. Soalnya kalau dia nggak dapat kill itu, nggak bakal bisa nge-end game di momen seperti itu. Iya, soalnya itu yang bikin jadi triple kill, menghabiskan lah ya dari segi kuantitasnya. Dan kita bakal melihat sedikit dari segi highlightsnya bagaimana early game. Sebenarnya udah diawali dengan sangat agresif oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Iya, agresifnya tapi sebenarnya bagus sih. Tapi sebenarnya itu bisa di-punish gampang. Tapi masalahnya Dewa United masih kurang terlalu sinerginya masih kurang lah, sama teamworknya masih bisa dibenahi. Ini ada beberapa momen di early game di mana Dewa United Esports berhasil menggunakan gold swing yang mereka punya sekitar 2000 kalau nggak salah di gap 4 menit dari menit ke-4 ke menit ke-8 dengan neutral objective contest ability yang mereka punya. Mereka punya Yuzhong, mereka punya Minotaur. Jadi untuk mid game dan early game mereka bisa main dengan lebih leluasa. Sementara Onyx mereka harus gamble dengan fakta bahwa seorang buah ini punya Mortal Coil yang bisa langsung ngeluarin dia dari sisi ini. Sebenarnya highlightnya bukan di team fight ini menurutku. Highlightnya adalah buahnya ngambil 2 orang dikejar dan nggak mati kayaknya kalau nggak salah. Mati boynya. Oh mati. 3-1 jadinya. Iya, tapi masih winning trade untuk Onyx Prodigy. Kita bakal lihat juga di late game ini. Ada beberapa momen di mana Lord didapatkan oleh Dewa United Esports. Tapi Onyx mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika objektifnya udah nggak ada. Paksa team fight karena resource-nya nggak ada. Dan ini aku baru inget first skill-nya itu namanya Synchro Vision kalau nggak salah. Iya, dan emang posisi dari Savero-nya tuh tepat banget. Dia punya banyak sinergi juga dengan sosok Arlott-nya. Makanya tadi kita ngelihat banyak momen bisa di-secure karena semuanya udah dikumpulin sama Final Slash dari seorang Wavers. Dan ini dia untuk item build-nya. Item build-nya dari, kita bakal lihat di MVP-nya dulu ya. Dari Savero lebih ke arah Inspired dan juga Festival of Blood ini sering banget dipakai oleh Harith dan juga Magic Emblem ya, karena memberikan beberapa cooldown reduction sehingga kalau misalnya dia udah dapat Starium Sight dan juga Feather of Heaven udah bisa spam Chrono Dash-nya dengan Zaman Force. Dengan tambahan Festival of Blood, dia nggak terlalu butuh untuk nge-build concentrated energy karena udah ada built-in spell fam supaya bisa durable di team fight. Dan salah satu aspek underrated di game tadi menurutku adalah pas di mereka coba untuk endgame dari Onyx Prodigy, itu adalah Savero nggak ngambil aggro turret sama sekalipun. Dia nggak ngegunain Synchro Vision-nya dan targeting ke turretnya itu on point banget. Aku bisa ngelihat beberapa player dari, bahkan MPL player, itu ngambil aggro dari turret dan malah mati di posisi seperti itu dan nggak bisa nge-end game-nya, malah di comeback lagi oleh Dewa United Esports. Jadi secara micro, secara itemization dan emblemnya itu udah solid banget dari Savero. Iya, emang menarik banget sih kalau ngelihat permainannya. Dan di sisi lain sebenarnya kalau kita ngelihat dari Dewa United pun mereka sudah sangat amat ready dengan gap yang nggak terlalu jauh, hanya kalah dari segi momentum. Ini udah bukan masalah dari segi item decision-nya juga ya. Bahkan Radesik dengan item seperti ini udah ada si Halberd juga untuk mengurangi beberapa power defensif dari Onyx Prodigy. Dia bisa memberikan 3 eliminasi dan juga 6 assist yang menurutku juga sangat berpengaruh, sangat impactful untuk Dewa United Rose. Iya, dan kita bakal lihat di statistiknya ya, Onyx Prodigy itu mendapatkan 3 turtle, sementara 2 Lord dari Dewa United. Kayaknya kebalik ya sama statistik awal yang kita lihat tadi. Sama atau kebalik ini? Agak lupa, tapi ini kan dominasi di mid game. Itu early to mid game itu Onyx Prodigy untuk masalah objective takingnya, sementara objective taking di late game lebih ke arah Dewa United karena mereka punya sisi dan resource yang lebih bagus untuk masalah Lord Dance. Yes, dan ini dia untuk post gamenya Rich Guy by aplikasi baru GoPay jatuh ke tangan seorang Savero dengan 752 gold per minute. Make sense ya, tapi ini Savero itu yang aku lihat tadi biasanya kan Harith itu bisa
dominasi lane dengan mudah untuk ngelawan beberapa marksman yang DPS-nya masih kurang di early game ya. Tapi walaupun dia nggak dominasi di early game, walaupun dia nggak dominasi laning phase-nya, dia masih bisa mengambil beberapa gold dan main sabar aja. Cuma pas waktunya timnya butuh waktunya dia pop off. Jadi untuk laning phase mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan lebih baik, tapi overall ini no doubt MVP di game kali ini, di game pertama yang Nevin bilang tadi, ini momentum ya. Betul. Salah satu game terpenting di series kayak gini, karena snowball itu nggak cuma di game, tapi untuk masalah mentalitas bisa snowball juga. Bener, jadi Onyx mereka sampai 20 menit dan kita bakal melihat untuk player of the game yang jatuh ke tangan seorang Owen. Iya, ada mungkin nggak cuma sedikit mistake ya, tapi at the end of the day dia berhasil menggunakan engage-nya dengan wave dragon-nya di early game supaya bisa nge-secure beberapa objektif dan juga membuat fans sangat uncomfortable dengan durability-nya pun itu masih bisa di breakthrough sama damage dealer dari Onyx Prodigy. KDA 3,00, 1-4-11 mungkin bukan KDA yang paling bagus, tapi at the end of the day yang penting adalah membuat momentum. Gimana caranya membuat mendeliver win ke tim sendiri, dan itu adalah tugas roamer, apalagi roamer yang engage, yang pick off kayak gini ya dari Owen. Tuh, dan gak cuman di area momen-momen terakhir sebenarnya kita ngelihat bagaimana performance dari Owen, tapi dari awal dia udah nge-build image-nya, dia udah punya personal branding yang semengerikan itu. Jadi ketika ada Owen di sana, teman-teman dari Dewa United Roots pun harus mulai berpikir ulang, apakah ini saat yang tepat, apakah The Way of the Gun udah keluar, apakah Immortal-nya bisa mereka pecahkan, dan ini dia untuk highlight-nya. Dapat lihat highlight-nya di early game ya. Ini ada beberapa similarity ya dari Onyx MPL dan juga Onyx MDL. Menurutku itu mereka, walaupun ini nggak selevel di MPL-nya, mereka itu sangat-sangat convincing ketika mau give up objektif atau neutral objektif. Mereka tahu nggak punya resource yang cukup untuk bisa commit di turtle yang pertama, sehingga Buai lebih memilih untuk ke arah purple buff. Ini sebuah counter edge yang sangat-sangat bagus dengan Owen yang mengambil semua resource, semua ultimate yang ada dari Dewa United, dan langsung aja Buai punish dengan electrifying beats-nya. Ini sebenarnya combo yang lumayan bagus, tapi akhirnya dikalahkan juga dari Onyx Prodigy. Ada wild charge yang pas, ada knock up yang lumayan bagus dari Dewa United. Tapi Onyx seperti yang tadi ya, memilih opsinya. Nah, ini sayang sih di momen ini Boy juga nggak sadar ya, follow up dari teman-teman lain Dewa United pun bisa datang begitu cepat. Itu yang bagus dari tim Dewa United dalam kondisi yang nggak terlalu baik untuk mereka. Mereka masih tahu priority-nya seperti apa. Dan masuk ke dalam menit yang ke-15, Spencer sebenarnya makin menyala ya, makin lama. Karena ya power di Novaria menurutku emang di atas 12 menit sih, ketika udah punya damage yang besar. Itu sayang banget loh itu. Itu mungkin miskomunikasi, nggak tahu, atau mungkin dari Pendragon dan juga seorang Keisunya kurang melihat teammate-nya. Tapi itu engage yang sangat-sangat bagus. Tapi sayangnya yang mau dimakan itu nggak ada. Kayak nyuapin angin. Waduh, bahaya juga ya. Dan untuk di momen terakhir, ini susah sih. Dua pemain tersisa, Gak ada wave clear. lane-nya banyak banget, gak ada yang bisa nge-clear. Dan itu bakal menjadi kemenangan dari tim Onyx Prodigy. Iya, kita bakal lihat item build dan juga emblem yang dipakai dari kedua tim, dan 10 player ini kita bakal lihat di Owen dulu. Adanya Concussive Blast dan juga Wilderness Blessing. Jadi ada beberapa wave clear yang bisa digunakan membantu Yura untuk clear mid supaya rotasinya lebih cepat lagi di bottom dan top lane. Dan juga Wilderness Blessing lagi-lagi rotasi. Ketika misalnya nggak di spot di jungle area, di river, bakal cepet banget untuk bisa membantu teamfight yang ada di map. Kita bakal lihat juga di emblem, di build-nya ya. Ini masih standar juga untuk Chow. Full tank damage. Dan yang aku pengen bahas itu sebenarnya Yura sih. Soalnya biasanya kan setelah di turnamen terakhir di mana brand menang itu, Ya. kalau nggak salah view itu lebih ke arah Demon Shoes dan juga Glowing One ya. Tapi ini Yura lebih memilih ke arah Penetration Shoes dan juga untuk mengurangi mana regen ataupun menambah mana regen itu adalah Enchanted Talisman. Ini ada dua, gimana ya, ada dua build yang bisa digunakan untuk Vexana. Overall itu masih sama, si Glowing One dan juga Lightning Truncheon supaya ada burst sedikit. Tapi ini opsi yang menarik ya, karena kayaknya dia lebih memilih untuk menjadi utility, menambah cooldown reduction dengan Enchanted Talisman supaya bisa
mendil CC lebih cepat untuk timnya karena damage-nya itu udah enough dari Onyx Prodigy. Punya Joy, punya Blazing Duet dari Savero juga. Jadi dia lebih memilih untuk menjadi supporter in the shadow gitu lah. Betul, dan dia emang berhadapannya dengan hero-hero yang tebal banget ya. Jadi emang penetrasi cooldown-nya sangat diperlukan. Dan ini dia untuk Rich Guy by aplikasi baru Kopi yang jatuh ke tangan seorang boy. Nggak berbeda jauh untuk GPM-nya, masih di sekitar angka 737. Tapi memang permainan dari seorang boy di game kali ini dia leluasa banget. Ini tuh taman bermain joy-nya banget sih di game ini. Iya sih. Walaupun ada beberapa cancel, ada beberapa mistake yang dilakukan oleh seorang boy, tapi berhasil mendapatkan Rich Guy. Ini menarik ya, soalnya kalau nggak salah di 3 game yang aku case kemarin pun itu semuanya gold laner. Dan ini satu-satunya Rich Guy sementara di series ini yang ada di jungle. Tapi ini Joy emang make sense juga walaupun farming potensialnya di early game itu masih kurang dibanding assassin-assassin lain. Ketika udah mendapatkan item-item yang cukup, itu bakal 2 hit jungle gitu. Gampang banget untuk bisa rotasi juga dengan dashing yang dia punya. Yes, dan itu dia untuk results-nya juga dengan Yura sebagai the carry, damage output yang gak main-main seperti tadi ya, itemnya yang udah sempat kita bahas. Dan Fans mau gak mau harus jadi sandbag. Bahkan tadi sempat kita pertanyakan, ini Fans harus ngapain lagi ya, karena di akhir player of the game di game kali ini bakal ada Owen lagi-lagi dengan 3-2-11 KDA 7,00. Build-nya sebenarnya ini kayaknya sama persis sama Chow sebelumnya ya. Jadi emang standar banget kecuali di Brave Smite mungkin karena Ruby ini lebih ke arah gimana caranya stay alive in the team fight dan juga menggunakan beberapa skill yang dia punya untuk bisa nggak perlu recall lah. Jadi pakai Brave Smite masih bisa bolak-balik masuk team fight, keluar team fight. Dan ini menjadi game yang luar biasa dari Owen. Tadi dia sempat dapetin momen yang bagus banget kalau nggak salah di area rebutan objektif ya, double atau sampai triple kill, aku lupa. Tapi yang jelas presence dari seorang Owen ini untuk ready ada di area frontline untuk siap ngadepin siapapun dia nggak milih-milih ya. Bahkan dari game-game sebelumnya juga kita ngeliat bagaimana dari Owen dia benar-benar bebas banget. Ini akhirnya yang ngebuat dia menjadi player of the game di game kita yang ketiga, dan ini dia untuk highlightnya. Berapa highlight apalagi di early game ya, karena emang Barats itu udah ada built-in damage yang jauh lebih banyak daripada Akai. Punya first skill yang ngedeal damage, skill 2-nya ada utility bisa masukin pemain ke dalam team fight. Dan ini adalah Owen berkali-kali dengan CC-nya sangat-sangat annoying. Ada beberapa highlight juga dari Pendragon dengan hard guard langsung ke belakang, tapi apa yang bisa dilakukan di late game? Kalau misalnya di mid game itu udah ada advantage-nya, di late game itu carry-nya udah full item, udah ada Wind of Nature, udah ada Oracle, udah punya physical defense yang cukup untuk bisa nge-withstand beberapa jab, beberapa knockout strike dari seorang Pendragon. Dan ini ada beberapa lagi-lagi kesempatan yang dipunyai oleh Dewa United Esports untuk bisa mengubah keadaan ya. Dengan adanya Roger, dengan adanya Pakito, 2 hero damage dealing yang luar biasa mobile itu berhasil dilakukan atau digunakan di mid to late game supaya bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Ini Angela Lord ya. Ini menarik banget soalnya ada 2 retribution tapi nggak ada yang bisa connect karena sisinya udah banyak banget yang bisa nge-stun. Ini kayaknya ini team momen fight Owen ya? Sebelum team fight terakhir kah? Nah, ini yang maksud aku Owen nih, dapetin double kill. Dan itu jadinya space-nya kecipta banget kan. Dia ready di area frontline. Dan ketika kita ngelihat team fight di momen terakhir lah, bisa dibilang mantap. Iya, soalnya nih kayaknya Ruby pick-nya itu emang menjadi highlight dari draft Onyx-nya sebagai nail in the coffin melawan Dewa United ya. Karena itu ada 2 hero yang aku bilang tadi mobile banget, tapi itu melee. Perlu masuk ke team fight supaya bisa nge-deal damage. Ini Pakito dan juga Roger. Ketika udah masuk, langsung aja don't run Wolf King. Pas banget ya, don't run Wolf, don't run Roger. Gak boleh lari. Iya, dan juga ada I'm Offended. Langsung bisa narik kembali beberapa damage dealer dari Dewa United. Dan kita bakal lihat 3-0 dari Onyx Prodigy. Dengan emblem yang dipakai oleh Owen, lagi-lagi Wilderness Blessing menjadi staple ya dari beberapa room. Bahkan di MPL juga, nggak cuma di MDL, karena mengoffer banyak banget movement speed ketika mau rotasi ke bawah maupun rotasi ke atas ataupun di jungle area. Dan juga adanya Brave Smite yang menambahkan beberapa durability dari seorang Owen. Kita bakal lihat juga item build yang aku penasaran adalah di Pendragon.
ternyata masih stick ya dengan full damage Pakito tanpa Bloodlust pun ya. Biasanya kan kalau misalnya mau full damage itu ada opsi untuk bisa durable dengan Bloodlust, tapi ini lebih ke arah full assassin Pakito. Gimana caranya 2 kali jab itu langsung hilang hero-nya. Tapi sayang sekali kalau misalnya udah late game, udah full item, full level, full HP dari Savero, nggak semudah itu bos. Susah banget sih untuk Iya. ngadepin Savero. Bahkan tadi ketika kita udah lihat, oh ini Dewa United bisa menang dapetin Lord. Tiba-tiba ada Savero, one versus Lord gitu. Dan kalau melihat ke arah item division yang lain, memang dari Dewa United sebenarnya punya chance yang besar. Spencer di sini bikin cara Divine Blade. Ada foto juga sama Espin One. Menarik ya, biasanya kan Angela itu lebih ke arah full raw magic power ya, supaya hard guard-nya itu lebih tinggi, shield-nya lebih banyak healing-nya, tapi lebih memilih ke arah penetrasi. Jadi mungkin itu mereka merasa kekurangan magic damage karena cuma adanya Edith dan juga Angela yang bisa Iya. dibilang bukan menjadi DPS pure magic dari Dewa United, ataupun burst pun juga nggak ada. Dan ini menjadi green light untuk Savero untuk nge-build item yang nggak ada magic defense sekalipun. Ini menjadi poin vital ya. Jadi dia bisa fokus itemization ke arah Pendragon dan juga seorang Radezik doang. Jadi lebih safe karena dia tahu nggak bakal bisa di burst dengan magic damage, nggak bakal bisa kena di domainnya Angela maupun Edith-nya. Itu agak susah sih nanti kalau misalnya di late game. Emang udah susah karena kita udah lihat. Betul, di late game memang susah banget, tapi ini membuktikan ya, lagi-lagi Onyx Prodigy mereka punya power late game yang kuat. Bisa jadi bahaya untuk tim-tim selanjutnya. Kalau misalnya mau main late game, pikir-pikir lagi deh kalau ketemu Onyx. Karena decision making mereka yang begitu strong juga. Dan untuk post game, risk guy kita kembali ke arah Savero by aplikasi baru GoPay dengan 729 GPM. Iya, total damage to turretnya 3 kali lipat, sekitar 10.000 untuk Dewa United dan juga 33.000 untuk Onyx Prodigy. Ini menariknya adalah ini Pakito ya, karena Pakito tuh punya split push potensial yang jauh lebih bagus dari semua member dari Onyx Prodigy, tapi masalahnya nggak bisa diutilize dengan fully di late game karena mereka itu udah ketinggalan banyak banget. Ada beberapa split push potential ataupun split push moment dari Pendragon, tapi at the end of the day itu cuma satu lane di bottom lane doang, yang lainnya agak susah. Dan juga kalau misalnya udah mau Lord fight, itu catch up-nya juga susah dari Pendragon. Betul. Dan kalau kita ngelihat dari sisi lainnya juga ya, bagaimana dari Gold udah langsung diunggulkan sama top lane dari Onyx Prodigy, ya ini semua berkat permainan objektif mereka yang berhasil disekir terlebih dahulu. Dan eliminasinya juga berbeda cukup jauh, 9. Perbedaan total eliminasi akan sangat berpengaruh kepada gold mereka. Dan ini dia nih statistik yang aku tunggu-tunggu. The carry, total damage terbesar dari seorang Savero. Dan lagi-lagi fans menjadi tulang punggung dari Dewa United yang jadi samsak tinju dari Onyx Prodigy. Sayang sekali. Emang agak susah sih kalau misalnya jadi jungler yang suka assassin di meta ini. Mau bisa pakai Akai, Barats, Iya. Martis, dan juga Fredrin sama Baxia juga, tapi di-ban oleh Dewa United sendiri kalau nggak salah di game ketiga. Tapi Nah. yang aku mau bilang Levin, ini kan tadi Roger Golden ya. Ya. Nyadar gak kalau KDA-nya itu bagus? Berapa coba tadi Rogernya? Aku nggak lihat. 722. Oh iya. Bagus banget kan, apalagi Haha. kalau misalnya losing game kayak gini. Itu 7 kill dari 11 kill Dewa United ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi green light untuk player ranked nantinya. Kalau kalian mau bukan troll, kalau kalian mau menang pakai Roger Golden. Pastinya tim kalian bakal seneng kalian pick Roger, pasti. Oh seneng ya? Pasti. Seneng banget. Ini aku nggak tahu dia sarkas apa udah beneran lagi deh kalau udah kayak gini ya. Karena Roger kan sering banget diragukan. Stigmanya jelek gitu ketika Iya. bawa Roger. Tapi ya ini menjadi pembuktian juga untuk Dewa United. Mereka berhasil memberikan satu drafting yang aku cukup puas sih ngeliat draftingnya untuk 3 game, apalagi di global band seperti ini. Jadi menariknya dari MDL ya, yang nggak di-offer di MPL. Kita nggak bakal lihat Roger Golden sesering ini, nggak pernah lihat kemarin tuh Pakuito mid, Martis EXP, nggak pernah kepikiran tim-tim MPL untuk bermain hero-hero kayak gini. Kita bakal lihat player of the match-nya, pastinya 2 game MVP, 2 game player of the game. Yap. Owen mendapatkan the honor of the MVP presented by KFC, jagonya ayam. Jago Aduh. banget ini hero. Ataupun orang. udah menyatu dengan hero-nya ya Ya, soalnya. 2 hero engage, 2 hero setup dari Ruby dan juga Chow, walaupun ada beberapa mistake yang bisa di fix lagi, tapi overall ketika
timnya membutuhkan dia untuk shine, dia shine. Ketika timnya membutuhkan dia untuk peel dan juga cover, dia cover. Betul. Textbook lah. Ya, jadi hati-hati ya kalau ketemu Owen untuk next gamenya. Karena kalau kita ngomongin dari Roamer, ini kan full hero juga ya. Dan telah terbukti untuk full hero yang dimainkan di match kali ini cukup banyak. Selalu berganti dari setiap gamenya. Dan mungkin nanti di minggu selanjutnya dari MPL Season yang ke-9 kita bisa melihat permainan yang lebih menarik lagi dari seorang Owen. Tapi yang jelas